Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Guru SMP 2 Pagetan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, kesehatan serta kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru SMP 2 Pagetan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu semua bisa berkumpul di ruang guru kita dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi Anapanesti. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Dwiana. Bu Dwiana sudah menyampaikan ke saya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Namun apa daya berkait dengan kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan diseminasi ini diundur-undur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan meskipun ada beberapa ibu guru dan satu dari staf penjaga yang tidak bisa mengikuti. Tentunya tidak menjadi penghalang untuk Bu Dwiana menyampaikan diseminasi tersebut. Itu yang berikutnya nanti mohon saya minta Bapak Ibu semua ikutilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga nantinya dengan adanya kegiatan pada siang hari ini Bu Dwiana bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sampai akhir. Itu kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lain, saya mohon ini sebagai motivasi kita terkait dengan calon guru penggerak. Saya menghendaki Bapak Ibu semua untuk mengikutinya. Alhamdulillah pada tahap 9-10 ini saya sendiri dan Bu Soliah bisa menyelesaikan di tahap 1. Namun ya nanti mungkin lulus tidaknya nanti yang menentukan pihak penilai. Itu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lain, ini sebuah awal tentang penyampaian materi atau seminar kepada teman sejawat. Itu saja pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti waktu dan tempat saya berikan kepada bukunya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pagetan Bapak Bayu Sutomo SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Pagetan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini perkenankan saya ingin menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih bisa, namun kita belajar bersama untuk menyamakan persepsi kita tentang budaya positif yang ada di sekolah. Pada modul budaya positif terdapat 6 topik. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Latar belakang tentang budaya positif yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru diibaratkan adalah sebagai seorang petani yang berkewajiban menuntun tumbuhnya tanaman agar tumbuh subur. Dalam bercocok tanam, sekolah diibaratkan sebagai tanah atau tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid-murid kita dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan yang mengganggu perkembangan potensi murid. Dalam hal ini, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan lingkungan positif dengan semua warga sekolah untuk saling belajar, bekerja sama, saling mendukung, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan mewujudkan karakter-karakter baik. Kebiasaan dan karakter baik akan membentuk budaya positif. Budaya positif dapat terbentuk dengan pembiasaan-pembiasaan positif secara konsisten. Jadi, budaya positif tidak langsung serta-merta dapat tercapai, namun memerlukan proses dan waktu. Untuk topik yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kegiatan Cobalah Buka. Di sini Bapak Ibu akan melakukan ilustrasi. Kegiatan Cobalah Buka, tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Namun, ada teman kita, rekan kita yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman tersebut bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pada ilustrasi tersebut, Bapak Ibu bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Atau yang kedua, apakah Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Monggo, barangkali dari Bu Penny. Kalau saya akan
genggaman tangan saya itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi saya, sehingga saya akan mempertahankannya untuk tetap menggenggamnya. Kalau saya mungkin akan membuka kepala tangan saya. Kenapa alasannya? Karena mungkin di kepala tangan saya itu tidak ada sesuatu yang berharga. Dari kedua pendapat, saya menambahin itu. Yang satu mungkin bukan ini berpendapat ada sesuatu yang berharga untuk dirinya bukan. Kemudian untuk hal ini akan membuka karena mungkin tidak berharga. Menurut saya, kalau di kepala tangan saya ini saya buka, maka kan orang lain tahu. Kalau itu bisa bermanfaat kepada orang lain, maka saya sependapat dengan Pak Arif ini. Namun kalau di dalam kepala tangan saya itu sifatnya apa itu? Privasi atau rahasia, maka saya akan tetap mengepal tangan itu. Jadi dari kedua pendapat itu saya setuju semua, tergantung isi dari kepala tangan itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya terkait dengan ilustrasi kegiatan Cobalah Buka, bahwa yang ada pada genggaman Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga dan itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Maka untuk nomor 1 dan 2, pertanyaan nomor 1 dan 2 memang jawabannya bisa bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Apakah orang tersebut akan tetap mempertahankan kepala tangan atau membukanya, itu tergantung pada situasi kondisi orang tersebut pada saat itu. Oke, bisa bervariasi. Namun untuk jawaban yang ketiga, monggo oke, untuk jawaban ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali? Monggo. Menurut saya, untuk pemegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan itu adalah diri sendiri atau orang tersebut. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi untuk pertanyaan nomor 1 dan 2, ini jawabannya bisa bervariasi karena sesuatu yang sesuai dengan kondisi atau situasi yang dialami oleh orang tersebut. Namun untuk jawaban yang ketiga, bahwa yang memegang kendali atau kontrol yaitu adalah diri sendiri. Betul, terima kasih Bu Sol. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4 miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengapa dalam pernyataan tersebut dikatakan sebagai ilusi? Itu karena kembali ke kesimpulan yang tadi, bahwa yang mengontrol atau yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Jadi bahwa guru mengontrol murid itu merupakan ilusi karena sesungguhnya murid memiliki hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa kritik tidak menguatkan tapi justru akan melemahkan. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini juga merupakan miskonsepsi karena yang seperti tadi kita sampaikan, bahwa yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri.
Jika murid kita mengikuti apa yang kita perintahkan, itu karena murid kita, anak tersebut mengizinkan dirinya untuk bisa dikontrol oleh kita sebagai guru. Kemudian makna dari disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Hal ini berkonotasi dengan disiplin diri, di mana disiplin diri itu akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, apa yang dia hargai dan bermakna. Ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang teori motivasi. Kemudian dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini juga berkaitan dengan materi berikutnya tentang kebijakan universal. Jadi, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam saya diri, rasa empati, keberanian, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi ada 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi terendah seseorang melakukan sesuatu. Orang yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan ini merupakan motivasi eksternal. Misalkan ketika ada peraturan, misalnya setiap hari Senin siswa wajib memakai pakaian seragam lengkap. Untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka anak itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak memakai seragam lengkap? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon yaitu yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika siswa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita beri penghargaan, maka anak tersebut akan melakukannya. Oke. Ketika berhenti, maka anak itu akan berhenti melakukannya. Bersifat jangka pendek. Bisa bersifat jangka panjang jika penghargaan itu terus dan terus kita berikan. Kemudian yang kedua
Misalnya dalam sistem perankingan, anak-anak yang diberi penghargaan menjadi peringkat 1, 2, dan 3, maka anak-anak yang tidak mendapatkan ranking, mereka akan merasa dihukum begitu. Maka di belakangnya mungkin bisa timbul perselisihan, permusuhan. Dan tentu kalau itu terjadi, maka di sekolah kita akan tercipta suasana yang tidak nyaman. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu jelas karena anak melakukan sesuatu sesuai aturan itu karena berfokus pada penghargaannya, sehingga motivasi untuk ingin menjadi anak yang seperti apa itu akan berkurang. Hukuman ketika anak melakukan kesalahan itu akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Sebetulnya kita sudah sering melaksanakan teori budaya positif ini, tapi karena mungkin tidak tahu istilahnya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, namun konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Di konsekuensinya apa? Misalnya itu anak sudah tahu apa yang akan terjadi. Kemudian ini hukuman, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dalam konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Hukuman bersifat satu arah, guru memberikan hukuman, murid menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan. Monggo Bapak Ibu identifikasi. Tidak akan terlambat lagi karena pun terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi nomor 2 dengan yang terakhir. Kalau poin nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi Bapak Ibu menjawab apa? Hukuman. Bedanya apa ini? Masalah itu kita cermati yang satu. Nah, ini jawabannya yang benar ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman karena ini jelas belum diketahui murid Ini tiba-tiba terjadi ketika anak terlambat, langsung disuruh push up misalnya, langsung disuruh nulis misalnya. Tapi untuk yang tadi poin 2 dan terakhir,
Kalau di poin atas, poin 2, lari mengelilingi lapangan terlambat. Karena terlambat ini termasuk hukuman, karena ini juga bersifat tiba-tiba. Anak tersakiti secara fisik, okay? Tapi untuk yang terakhir, kenapa ini konsekuensi? Karena pelajarannya adalah pelajaran PJOK. Jelas sebelum pelajaran PJOK kan ada kegiatan pemanasan, ya Pak, pemanasan, sehingga kemungkinan besar teman-teman yang tidak terlambat sudah melakukan pemanasan. Anak terlambat tersebut itu belum karena terlambat, maka disuruh untuk berlari, tujuannya adalah untuk pemanasan. Nah, secara keseluruhan bahwa hukuman itu tidak logis, tidak ada kaitannya. Terlambat disuruh push up, terlambat disuruh nulis, tapi konsekuensi itu lebih logis, lebih nalar. Misalnya seperti menumpahkan air, konsekuensinya adalah mengelap atau membersihkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian materi tentang restitusi. Restitusi pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena dia telah melakukan kesalahan. Jadi ketika kembali ke kelompoknya, karakternya sudah lebih baik, lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama antara murid dengan guru, di mana guru membantu murid memecahkan masalah, mencari solusi tentang apa yang telah dilakukan, tentang dari masalah yang telah mereka lakukan, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi bukan siapa yang salah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kesepakatan atau peraturan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pematik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada dua pernyataan ya. Yang pertama, mengapa kita memiliki aturan menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Mungkin jawabannya adalah tujuannya adalah untuk keamanan atau keselamatan, bukan karena untuk menghindari tilang atau polisi, begitu kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mungkin keyakinannya adalah untuk berarti keyakinan untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itu adalah keyakinan-keyakinan yang kita yakini, kita pedomani untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi bukan karena aturannya memang seperti itu, nanti ada razia dan sebagainya. Nah, terkait dengan keyakinan ini berkaitan dengan motivasi intrinsik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, motivasi untuk menghargai diri, kemudian motivasi untuk menjadi orang yang seperti apa, sehingga keyakinan-keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Jadi keyakinan harapannya lebih lebih akan dilaksanakan walaupun tanpa kontrol dari orang dewasa atau guru gitu. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas,
prosedur yang dilaksanakan. Yang pertama adalah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya keyakinan kelas atau sekolah, berarti semua warga kelas atau semua warga sekolah melakukan curah pendapat, menyampaikan pendapatnya tentang aturan-aturan apa yang harus dilaksanakan atau harus disepakati. Dari curah pendapat tersebut dicatat, kemudian diubah menjadi bentuk kalimat yang positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak berbentuk kalimat negatif. Misalnya negatif berarti dilarang atau tidak boleh ya. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, berarti bisa diubah menjadi kalimat positif, membuang sampah di tempat sampah gitu. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di sini tidak terlalu banyak, antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Prinsip atau keyakinan apa yang akan kita angkat? Misalnya saling menghormati misalnya, atau ketekunan dan sebagainya. Jadi berawal dari peraturan-peraturan, kemudian peraturan itu dikelompokkan menjadi keyakinan kelas, begitu nggih. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, semua warga kelas atau sekolah menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat. Dan yang paling penting yaitu memajang di dinding kelas atau sekolah yang mudah dilihat. Tujuannya agar siswa mudah membaca sehingga selalu teringat atau mempedomani keyakinan yang telah dibuat gitu. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masih negatif ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan dan sebagainya. Ini dikelompokkan menjadi keyakinan kelas. Untuk yang pertama, mengembalikan buku ke tempatnya berarti misalnya masuk ke tanggung jawab atau disiplin bisa nggih. Karena keyakinan kelas ini kan diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5 bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan kebutuhan fisik, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Untuk lebih memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, terdapat satu contoh kasus. Di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari kasus tersebut, Ibu Ambar mencari tahu alasan mengapa Doni melakukan hal tersebut, yaitu meminta bekal makan siang kepada temannya. Jika jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka alasan Doni melakukan hal tersebut
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau survival. Jika alasan Doni adalah dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia, artinya Doni sedang mencari perhatian dari teman dan gurunya, maka Doni sedang mencari kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jika yang ketiga adalah alasannya adalah karena Doni merasa hebat karena dengan dia meminta bekal kepada temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Doni ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Kalau alasannya adalah karena Doni hanya iseng, hanya jahil saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, misalnya teman-temannya wajahnya lucu sehingga Doni senang sekali dengan keadaan itu, maka Doni ingin mencari kebutuhan akan kesenangannya. Dan yang terakhir, jika alasan Doni adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makan siang yang dibawakan ibunya, maka Doni sedang mencari kebutuhan akan kebebasan. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sangat ringan. Misalnya kalau kita di sekolah, misalnya ada seorang murid yang tidak memperhatikan pelajaran, barangkali kita harus mencari tahu terlebih dahulu alasan mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kita dapat lihat dalam tabel pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. 2 posisi kontrol ini mengacu pada motivasi yang terendah, yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian sisi kontrol untuk teman dan pemantau itu masuk pada motivasi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai manajer, motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik harapannya berada pada posisi ini, posisi manajer, di mana sebagai manajer kita harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Tentunya dari kita terlebih dahulu ya, kita sebagai pendidik juga harus memiliki motivasi intrinsik terlebih dahulu, baru anak-anak didik kita harapannya juga begitu. Sebagai penghukum, perbuatan guru di sini adalah misalnya menghardik dengan bahasa tubuh, misalnya menunjuk-nunjuk, kemudian bahasa lesannya, verbalnya misalnya dengan menyindir, dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa dan sebagainya. Kemudian pada posisi kontrol teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pada posisi pemantau, guru cenderung menghitung dan mengukur, ini berdasarkan data ya biasanya. Kemudian pada posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk posisi penghukum, dampak untuk murid merasa tidak nyaman jelas. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, untuk lebih memahami 5 posisi kontrol kita, untuk lebih membedakan, ada video
video tentang 5 posisi kontrol. Kita simak bersama-sama. Sudah dari sini. Ini posisi sebagai penghubung ya. Misalnya ada anak yang terlambat. Terkait dengan video yang baru saja Bapak Ibu saksikan ya, terkait dengan posisi guru sebagai penghubung. Ketika ada anak yang terlambat tadi bagaimana ibu gurunya? Marah-marah. Terus bahasanya bagaimana? Kasar. Terus cenderung misalnya dengan raut muka, misalnya matanya dan seluruhnya melotot dan sebagainya, kata-katanya kasar. Dan dalam hal ini murid nanti akan tersakiti ya, bahkan bisa dalam jangka yang panjang sampai dia lulus atau bahkan masih terngiang, masih membekas di ingatannya. Lanjut. Posisi pembuat merasa bersalah.
video yang baru saja Bapak Ibu saksikan itu yang membedakan kelima posisi kontrol kita, di mana kita diharapkan berada pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi kontrol sebagai manajer ini penerapannya adalah melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Pada segitiga restitusi terdapat tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, pertanyaannya adalah misalnya pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini misalnya. Tujuannya adalah untuk mengubah anak yang gagal karena berbuat salah menjadi merasa positif terhadap dirinya. Pada sesi menstabilkan identitas, pada sesi ini, pada tahap ini, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan, misalnya seperti itu dan sebagainya. Dan ini merupakan beberapa contoh dari kalimat-kalimat. Kalimatnya tidak harus seperti ini, namun ini merupakan beberapa contoh yang bertujuan untuk mengubah anak yang gagal karena berbuat salah ini menjadi merasa lebih baik atau merasa positif, guys. Jadi tidak harus kalimatnya seperti ini. Dan kalimat yang dipilih juga disesuaikan dengan kesalahan atau anak yang berbuat kesalahan. Misalnya, jika anak yang berbuat kesalahan itu anak yang sudah terbiasa salah, jika kita menggunakan kata misalnya tidak apa-apa, manusia juga memiliki kesalahan misalnya. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan ini. Bapak Ibu guru juga pernah, misalnya seperti itu ya. Tapi disesuaikan saja, ini hanya contoh. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap validasi kebutuhan. Pada validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Oke, jadi kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Bahkan kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi dengan sesuatu yang tidak baik sekalipun. Nah, dari pelanggaran anak tersebut kita harus mencari tahu kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahap ini guru bisa mengajukan pertanyaan atau pernyataan, misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berarti ini dicari alasan mengapa murid berbuat salah. Kemudian misalnya apa yang penting bagi kamu, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi dan sebagainya. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini setelah guru menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan anak yang ingin dipenuhi, pada tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati dari keyakinan kelas tersebut, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau di sekolah misalnya ditanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pada kalimat yang bisa digunakan yaitu misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati,
kelas yang ideal itu seperti apa dan sebagainya. Nah, setelah ketiga tahapan ini, yaitu yang pertama adalah stabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, nah di sini tugas kita adalah membimbing, menuntun murid untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya dalam segitiga restitusi yang pernah saya buat untuk demonstrasi kontekstual modul 1.4, contoh kasusnya adalah seorang anak yang makan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, setelah kejadian tersebut, anak tersebut dipanggil, kemudian guru sebagai posisi manajer melakukan ketiga tahap segitiga restitusi tersebut. Misalnya tadi adalah pada tahap menstabilkan identitas. Ketika anak terlambat, distabilkan posisinya dari posisi yang melakukan kesalahan, posisi gagal, menjadi merasa lebih baik, lebih positif dengan kata-kata misalnya guru juga terlambat menghadiri suatu acara. Misalnya setiap orang bisa melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu manusiawi, sehingga anak tidak takut untuk menilai kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian pada tahap menstabilkan identitas, pada saat itu guru menanyakan alasan mengapa sih kok bisa makan di kelas. Ternyata alasannya adalah karena tadi pagi tidak sarapan, lapar karena tadi pagi tidak sarapan. Terus dicari lagi, kenapa tidak sarapan? Karena ternyata gugup tidak punya waktu karena bangunnya kesiangan, begitu. Nah, ditelusuri lagi, kenapa bangun kesiangan? Ternyata bermain HP sampai malam. Nah, titik permasalahannya di situ. Nah, setelah itu ditanyakan keyakinannya. Kegiatan tadi melanggar peraturan tadi dikaitkan dengan keyakinan kelas, yaitu terkait dengan kalau terlambat misalnya dikaitkan dengan menghormati orang lain misalnya, atau kedisiplinan. Nah, setelah anak sudah mengetahui tentang kesalahannya, nanti guru memandu, membimbing solusinya apa supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi. Misalnya tidur lebih awal, atau memasang alarm di HP, atau misalnya tidak bermain HP terlalu malam dan sebagainya. Kemudian setelah ada solusi ditanyakan, ditawarkan. Karena restitusi itu bukan paksaan tapi berupa tawaran ya, dikembalikan ke anak. Kira-kira mulai kapan mau melakukannya, mau memperbaiki kesalahannya? Nanti anak akan menjawab misalnya besok misalnya, atau minggu depan dan sebagainya. Tapi harapannya adalah kesalahan bisa diperbaiki dengan secepat mungkin, begitu ya. Nah, kalau setelah rentetan tahap-tahap tersebut sudah selesai, berarti anak sudah mengetahui kesalahannya, dikaitkan dengan keyakinan kelasnya, dan mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ketika anak sudah melaksanakan itu, anak akan kembali ke kelompoknya dengan harapannya dengan karakter yang lebih kuat. Begitu Bapak Ibu, materi tentang budaya positif pada diseminasi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Setelah kegiatan ini barangkali nanti ada kegiatan tanya jawab, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilakan. Oke, mohon bertanya kepada Bu Hana terkait dengan penerapan restitusi segitiga. Dalam penerapan restitusi segitiga, apakah cara penyelesaian masalah anak harus dipanggil secara tersendiri untuk melakukan restitusi tersebut? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Arifin. Pertanyaannya adalah ketika menyelesaikan suatu permasalahan Pak dengan menggunakan tahap segitiga restitusi, apakah anak dipanggil
sendiri ya, secara individu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam penyelesaian masalah tersebut disesuaikan dengan konteks permasalahan yang dilakukan. Misalnya permasalahannya dilakukan secara individu, misalnya ada anak yang terlambat masuk kelas atau tidak menggunakan seragam lengkap atau secara sendiri ya pribadi, maka anak tersebut harus seharusnya harapannya adalah tidak diberi penyelesaiannya tidak di hadapan teman yang lain, tapi dipanggil secara individu. Nah, harapannya, tujuannya itu agar anak tidak down ya, tidak minder dan dia akan merasa nyaman kalau permasalahannya itu diselesaikan secara face to face ya, empat mata, sehingga ketika menyelesaikan mencari solusi itu anak akan lebih leluasa gitu. Namun jika kesalahannya dilakukan secara kelompok, misalnya ada beberapa anak, banyak anak misalnya melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka penyelesaian segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan dengan secara berkelompok juga, bisa di hadapan teman yang lain juga. Tujuannya agar kegiatan tersebut juga bisa dimengerti oleh teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga tidak melaksanakan kesalahan yang sama. Begitu ya Pak G, jawaban dari saya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih atas kesediaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Diana yang telah menyampaikan pemaparan tentang disiplin positif. Sangat luar biasa menurut saya tadi penyampaian dari Bu Diana. Dalam arti materi-materi yang disampaikan itu jika diterapkan di sekolah kita dengan kondisi yang seperti ini mungkin bisa ya Bu, bisa ya. Tadi ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, posisi kontrol dan sebagainya, konsekuensi. Kebetulan tadi pagi juga saya menerapkan seperti itu, tapi saya belum paham apa itu maksudnya konsekuensi atau hukuman. Saya menerapkan di pelajaran PJK. Ternyata itu ya alhamdulillah bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi saya tidak merasa bersalah sekali kepada anak itu. Nah, dengan pemaparan disiplin positif ini, saya selaku yang di belakang sini sangat mengharapkan sekali untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran, baik untuk peserta didik maupun untuk diri kita. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Diana tentang penyampaian materinya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.